Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Muhammad Ahlun Firdaus. Saya selaku mahasiswa Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 4D. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk melanjutkan pembahasan dari kelompok 4, yaitu yang pertama strategi persiapan liputan berita. Proses dalam menghasilkan suatu produk jurnalistik dalam penulisan dan peliputan berita juga artikel tidak semata-mata hanya asal menuliskan, tetapi ada beberapa strategi persiapan peliputan yang perlu ditempuh juga untuk memperhatikan melakukan peliputan pada suatu isu. Nah, berikut terdapat 3 tahapan yang perlu dipersiapkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada rapat redaksi. Langkah awal yang digunakan dalam peliputan berita dan penentuan tulisan artikel adalah rapat redaksi. Rapat dipimpin oleh redaktur pelaksana dan dihindari oleh pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, redaktur, des bidang, koordinator foto, manajer iklan, manajer sirkulasi, kepala produksi, kepala pusat dokumen, kepala sekretaris redaksi. Dalam rapat ini membahas seputar kasus atau isu-isu yang dibawakan oleh masing-masing redaktur bidang. Nah, untuk selanjutnya di sini ada peliputan berita. Setelah rapat redaksi tadi dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah memulai peliputan. Menurut KBBI, meliput atau liputan adalah membuat laporan berita secara terperinci tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam pencarian berita, seorang wartawan harus reporter memperoleh bahan berita melalui liputan ini. Dalam proses liputan juga perlu diingat seseorang wartawan dapat mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan di lapangan, seperti peralatan yang untuk mencatat hasil wawancara, meliputi kamera, perekam, alat tulis, dan sebagainya. Persiapan biasa dilakukan sebelum wawancara dengan narasumber, karena pada intinya peralatan ini yang akan sangat membantu dalam penulisan isu. Adapun cara-cara dalam peliputan berita sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan observasi. Nah, pada tahapan ini seorang jurnalis terjun langsung ke lapangan untuk mencari suatu terjadi peristiwa tersebut, untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi tempatnya. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti melihat atau memperhatikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi memiliki arti peninjauan secara cermat. Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang esensial dalam penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan latihan yang baik dalam menambah kemampuan observasi. Nah, yang selanjutnya melakukan wawancara atau interview. Semua jenis peliputan berita tadi melakukan proses wawancara, interview dengan sumber atau narasumbernya atau pada objeknya nih. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi, komentar, opini, fakta, atau data mengenai suatu masalah, kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang tertentu yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan tentang latar belakang peristiwa ini. Nah, yang selanjutnya riset kepustakaan. Nah, riset kepustakaan ini adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari clipping koran atau artikel koran, dokumen, menyimak brosur-brosur, membaca buku, atau dengan menggunakan fasilitas internet. Nah, yang pembahasan selanjutnya di sini ada penulisan. Setelah data dan informasi itu sudah terkumpul lengkap, nah selanjutnya wawancara melakukan penulisan naskah berita. Naskah berita yang akan ditulis wawancara menggunakan unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H. Tujuannya agar setiap tulisan berita wawancara terperinci dan mudah dimengerti oleh khalayak pembacanya. Selain itu, struktur penulisan berita menggunakan piramida terbalik.
Tujuannya agar setiap penulis berita wawancara dapat tersusun dengan sistematik. Nah, tahapan-tahapan di atas meliputi persiapan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kegiatan penulisan, peliputan, ataupun penggarapan terkait suatu permasalahan. Sederhananya, seluruh pembahasan di atas dalam dunia jurnalisme kerap kali disebut dengan istilah TOR, Term of Reference. Nah, untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya di sini ada definisi TOR. Apa sih definisi TOR itu? TOR, TOR, atau Term of Reference, secara bahasa dapat diartikan kerangka acuan kerja atau keinginan. Maksud dan gagasan secara istilah TOR adalah sebuah deskripsi yang mengatur hal-hal pokok yang dapat dijadikan pedoman dalam bekerja. Dengan adanya TOR diharapkan tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab di lapangan karena setiap unsur pelaksana pembangunan atau stakeholders, pemberi tugas, konsultan perencana, konsultan pengawas, dan kontraktor memahami tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya masing-masing. Selanjutnya di sini pembahasan langkah-langkah penyusunan TOR. Nah, penyusunan TOR adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses reportase di dunia peliputan berita ini. Dalam tahap ini, jurnalis harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk identifikasi isu yang relevan, rencana riset, dan strategi wawancara dengan narasumber. Nah, dengan demikian jurnalis dapat memastikan kualitas dan keberhasilan reportase berita yang profesional dapat diandalkan. Nah, adapun langkah-langkah TOR yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu penemuan topik. Pemilihan topik berita yang relevan dan memiliki nilai berita serta dapat ditemukan melalui sumber berita, peristiwa terkini atau isu-isu yang sedang trending. Nah, selanjutnya itu identifikasi masalah atau mengenalkan masalah. Penjelasan latar belakang serta identifikasi isu berita yang memuat konteks dan alasan pentingnya berita tersebut diberitakan ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada angle atau sudut pandang spesifik. Angle adalah sudut pandang penulis atau pembuat berita dalam melihat sebuah permasalahan yang ingin diangkatnya dengan spesifik mungkin. Agar pembahasan lebih tajam, angle juga akan dapat menjadi judul sebuah berita serta menjadi arahan dalam mempermudah penulisan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu dilakukannya menentukan narasumber. Identifikasi dan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan isu yang akan ditanyakan dan memiliki informasi yang didapat diandalkan. Tentunya dalam menentukan narasumber ini berpatokan pada tema dan isu yang aktual serta keterkaitannya dengan narasumber. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu daftar data yang diperlukan. Pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung berita seperti foto, video, atau data statistik. Ya, itu bisa dibilang dokumentasinya lah. Nah, untuk selanjutnya itu membuat daftar pertanyaan. Membuat pertanyaan untuk setiap narasumber dilakukan dalam tahapan penyusunan TOR. Setelah mengetahui data apa yang diperlukan serta identifikasi masalah yang jelas dan menentukan narasumber. Hal ini dilakukan agar prosesi wawancara lebih terarah dan tidak termakan waktu yang lama. Nah, untuk selanjutnya di sini ada observasi pengamatan. Pengamatan hal-hal yang perlu diamati selama proses liputannya seperti situasi di lapangan atau reaksi narasumbernya. Terus selanjutnya membuat daftar dokumentasi yang dibutuhkan. Daftar video atau footage yang dibutuhkan untuk mendukung berita seperti wawancara dengan narasumber atau rekaman acara. Nah, untuk selanjutnya yaitu alur atau konsep liputan. Nah, alur atau konsep liputan ini adalah bayangan produser atau pembuat berita akan jalan cerita sebuah peliputan berita yang mendalam. Hal ini penting untuk direncanakan atau dibayangkan sejak awal. Alur liputan yang memuat kegiatan harian, agenda, dan detail agenda. Alur liputan harus jelas dan mengundang agar pembaca merasa tertarik untuk mengikuti setiap kegiatannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada menentukan deadline.
menentukan batas waktu liputan yang memungkinkan wartawan mengatur waktu mulai proses pengumpulan informasi, penulisan, editing, hingga publikasi. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada gambaran format pembuatan TOR peliputan ya. Pembuatan serta penyusunan TOR dalam peliputan berita ataupun artikel ini menjadi acuan penting untuk dipahami dan diaplikasikan. Penggunaan TOR dalam peliputan dapat mempermudah seorang jurnalis untuk membuat peliputan atau wawancara yang lebih terfokus, terarah, dan topik yang jelas. Nah, TOR juga membantu seorang jurnalis dalam memahami tahapan-tahapan yang akan ditempuh dan dipersiapkan dalam penggarapan suatu isu serta pada saat tahapan wawancara dalam memahami poin-poin yang akan dibahas dan ditanyakan. Nah, berikut ada analisis ya, contoh format pembuatan serta penyusunan TOR dalam peliputan atau reportase suatu isu dalam kegiatan jurnalistik. Yang pertama itu adalah topik, terus identifikasi masalah, terus angle, terus menentukan narasumber, terus daftar data yang diperlukan, terus membuat daftar pertanyaan, dan observasi, membuat daftar dokumentasi yang dibutuhkan, alur atau konsepan liputan. Ini dan tentukan deadline. Ini yang tadi telah dibahas ya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah tujuan dan manfaat pembuatan TOR. Nah, adanya panduan yang jelas seperti TOR yang menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa proses peliputan berita yang dilakukan dengan profesionalisme dan efektivitas yang optimal. Dengan demikian, penggunaan TOR dalam konteks media massa menjadi solusi yang relevan untuk menjaga standar kualitas, akurasi, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Nah, adapun tujuannya untuk penggunaan TOR dalam peliputan, yaitu yang pertama untuk mengarahkan fokus peliputan. Nah, yang kedua untuk memberikan panduan dan struktur. Yang ketiga menetapkan tanggung jawab. Yang keempat meningkatkan kualitas berita. Yang kelima menghindari kesalahan dan kontroversi. Yang keenam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketujuh memfasilitasi evaluasi kinerja. Ya mungkin itu tadi sebuah review atau pembahasan daripada kelompok materi yang dibawakan oleh kelompok 4 yang berjudul Panduan Lengkap Penyusunan TOR untuk Peliputan Berita dan Artikel di Media Massa. Ya mungkin cukup sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.